Oke, baik. Bertemu kembali di channel YouTube Bapak. Kali ini saya masih mau bahas pelajaran kelas 11 yaitu asam basa part 2 gitu ya. Kalau kemarin saya hanya bahas sampai menentukan pH berdasarkan interval warna atau bisa dibilang dengan menggunakan larutan indikator. Jadi hari ini saya mau menjelaskan lanjutan dari asam basa yaitu penghitungan pH dengan kekuatan asamnya atau kekuatan basanya masing-masing. Yang mana masuk asam kuat, yang mana termasuk asam lemah, dan yang mana termasuk basa kuat atau basa lemah. Nah, yang pertama sekali yang akan kita bahas adalah saya tulis dulu asam basa fatu atau lanjutan gitu ya. Oke. Ini yang kita bahas dulu. Aduh. Oke. Nah, yang pertama sekali yang kita bahas di sini adalah kekuatan asam basa. Kita tahu kekuatan asam basa ini nanti pecahnya jadi 4. Asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Jadi langsung kita tulis aja. Yang pertama adalah namanya asam kuat. Asam kuat maksudnya kayak mana, Pak? Asamnya kuat kali. Bukan seperti itu. Kalau dikatakan asam kuat berarti pH-nya itu bisa dibilang mendekati 1 atau 1 sampai ke 2 gitu ya. Dan kalaupun memang didefinisikan kalau dia asam kuat itu berarti asam yang terionisasi sempurna. Terionisasi sempurna. Bisa dibilang alfa sama dengan 1. Setelah itu, dia merupakan atau dapat menghantarkan listrik dengan baik. Bahasa kerennya mungkin konduktor gitu ya. Tapi di sini Bapak jelaskan aja menghantarkan listrik dengan baik. Oke. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah Pak, bagaimana cara kami membedakan antara asam kuat, asam lemah, atau basa kuat atau basa lemah? Ingat ya, senyawa asam kuat itu yang harus kalian ingat adalah pertama HCl, kemudian HBr, HI, HNO3, kemudian H2SO4, kemudian AClO4. Inilah termasuk senyawa yang asam kuat. Selebihnya kalau kalian ada jumpain itu merupakan asam lemah. Jadi wajib kalian ingat ya. Ini wajib diingat. Ingat. Nah, jadi Pak, kalau kami jumpai senyawa selain HCl, misalnya selain HBr, selain HI atau HNO3 dan seterusnya, maka itu termasuk asam lemah. Jadi Pak, sebenarnya bagaimana arahnya? Karena kalau misalnya nanti asam kuat, asam lemah, rumusnya berbeda. Kalau dia untuk asam kuat, rumus yang kalian gunakan nanti adalah H positif. Ingat ya, kalau asam itu pasti H positif arahnya. H positif sama dengan Ma kali A. Sementara kalau nanti kau pakai rumus asam lemah yang senyawanya adalah asam kuat, maka perhitunganmu salah. Makanya harus betul-betul dipahami dan diingat. Nah, Ma itu apa? H positif itu apa? H positif itu adalah konsentrasi ion H+. Oke. Ma itu adalah molaritas asam. Kemudian A itu adalah valensi asam atau bahasa lainnya adalah jumlah ion H positif yang
hasilkan. Itu keterangannya. Langsung aja saya masuk yang kedua, asam lemah. Nanti baru sekalian saya kasih contoh gitu ya. Yang kedua, asam lemah. Nanti udah sama-sama asam, baru nanti saya kasih contoh 1 dan contoh 2 gitu ya. Oke. Nah, kalau asam lemah bahasanya bagaimana? Kalau dia bahasanya terionisasi sebagian, tidak semua. Dan alfanya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Bisa menghantarkan listrik tapi tidak sebaik dengan si asam kuat. Nah, Pak, senyawanya yang mana? Catatannya kalau senyawanya berarti bahasanya selain dari asam kuat. Catatannya ini, senyawanya selain dari asam kuat. Jadi harus kalian ingat. Kalau ingat berarti harus saya kasih bawahi. Nah, sama, dia juga punya rumus. Rumusnya apa? Makanya saya bilang tadi, kalau lain asamnya, lain senyawanya, maka lain rumusnya. H positif sama dengan akar maka. Nah, beda kan? Kalau tadi kan hanya H positif MA kali A. Ini dia pakai akar. Ada pula A-nya, K-nya. K itu apa? Ingat, kalau K itu adalah konstanta asam. Konstanta asam. MA tetap molaritas asam. Nah, kita bahas contoh soal. Soal yang pertama. Ini saya ambil untuk rumus asam kuat ya. Soal yang pertama. Tentukan konsentrasi ion H positif dari 500 mili, dari A 500 mili larutan HCl 0,1 M. B sebanyak 18 gram H2SO4 dilarutkan hingga volume larutan menjadi 250 mili. Dalam kurung ARH1 ARS32 ARO sama dengan 16. Itu contoh 1. Saya pecah jadi 2 gitu ya, AB. Nah, sekarang contoh 2, ini yang untuk aplikasi dari dari asam lemah. Senyawa asam asetat Asam asetat itu rumus kimianya CH3COOH. Terdapat 2,3 gram. Dilarutkan hingga volumenya menjadi 250 mili. Sebentar saya cari dulu kecuali. Oke. Jika diketahui
KaCH3COOH sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Tentukan konsentrasi ion H-nya dan derajat ionisasinya. Oke, kita jawab. Oke. Nah, tapi sedikit tambahan dulu sebelum saya jawab. Rumus asam lemah ini ada dua. Yang pertama, kalau H positif sama dengan akar maka. Yang kedua, H positif sama dengan Ma kali alfa. Alfa itu adalah derajat ionisasi. Oke, derajat ionisasi. Oke. Ini rumus tambahan. Oke. Nah, kita jawab yang nomor 1 dulu. Oke. Kalau nomor 1 ini, yang pertama sekali yang harus kalian buat adalah selalu saya katakan diketahui. Setiap soal perhitungan harus kalian buat diketahui. Volume 500 mili. Senyawanya HCl 0,1 M. Kita yang ditanya adalah konsentrasi H positif. Perhatikan. Pertanyaan saya, HCl ini asam kuat atau asam lemah? HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4. Kalau mau ngingatnya sih boleh-boleh aja. HCl, celana baru I norsobe. Celana Cl baru Br I norsobe. Oke. Nah, HCl ini termasuk asam kuat. Kalau asam kuat kita ion menjadi H positif Cl negatif. Ini H positifnya. Di sini ada 1. Di sini ada 1, maka nanti A-nya adalah 1. Rumusnya yang mana? Asam kuat yang ini. Jangan pakai yang ini, salah, kau sesat. Harus pakai yang ini. Berarti rumusnya bagaimana cara menjawabnya? A positif sama dengan Ma kali A. Bukan Ma akar maka, jangan. Ma-nya berapa? 0,1. Valensinya berapa? 1. 10 pangkat min 1. Jadi Pak, untuk apa 500 milinya? Itu soal bisa aja dijadikan pengecoh. Jangan Pak, jangan langsung tergoda gitu ya. Asal kalau kuat dasarmu pasti maka hasilnya kau akan benar. Maka jawabnya adalah 10 pangkat min 1. Ini hasil akhirnya. Untuk yang B-nya, ini kan yang A bro. Ini yang A, berarti kita masuk yang B. Yang B, saya buat di sini aja ya. Oke. Yang B-nya diketahui apa? Diketahui katanya H2SO4 ini sebanyak 18 gram. Kemudian dilarutkan menjadi volume 200 mili. Terus ARH 1 S32O16. Ke atas ya, yang ditanya adalah iya, tentukan konsentrasi H positifnya. Kita jawab. Nah, pertanyaan saya kembali, H2SO4 itu asam lemah atau asam kuat, guys? Kalau asam kuat, sobek. Berarti kita ion dulu. 2H positif tambah SO4 2 negatif. Nah, berapa H posnya? 2 kan? Maka rumusnya berarti asam kuat. Kita pecah lagi rumusnya. Atau kita buat dulu rumusnya. A positif sama dengan Ma kali A. Masalahnya, Pak, Ma-nya belum diketahui. Tak ada di soal. Kita cari kemarin rumus molaritas itu udah dipelajari di semester 1 tentang laju reaksi. Rumusnya adalah gram per mr 1000 per mili kali A. Kita masukkan angkanya 18 mr. Ingat cara menghitung mr itu pernah saya ajarkan semester 1.
MrH2SO4. 2 kali ARH tambah 1 kali ARS tambah 4 kali ARO. 2, 1, 4-nya ini tergantung berapa jumlah atomnya. 2H, S1, O4. Dah, makanya tergantung berapa jumlah atomnya, perhatikan. Baru dikali AR yang diketahui di soal, maka masukkan angkanya. 2 kali 1 tambah 32 tambah 4 kali 16. 2 tambah 32, 34 tambah 64, hasilnya 98. Maka di sini 98 anak-anak. Baru 1000 volume. Berapa? 250. A-nya ada berapa? A-nya ada 2. Sehingga kalau bisa kita matikan, mati mampus. Tinggal 4, 8 ke 98. Oke, kemudian dapatnya lah hasil akhirnya sebesar 1,4. Satuannya sebenarnya molaritas ya, yang juga tadi molaritas. Oke, ini hasil akhirnya yang B. Nah, sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 bahasa soalnya adalah senyawa asam asetat CH3COOH terdapat 2,3 gram dilarutkan menjadi 250 ml. Jika diketahui Ka 1,8 kali 10 pangkat min 5, maka berapalah konsentrasi H positifnya dan derajat ionisasinya? Nomor 2. Kita tulis diketahui. Pertama, 2,38 CH3COOH atau asam asetat. Kebetulan asam asetat ini adalah asam lemah. Kenapa? Karena tidak ada senyawa ini di asam kuat tadi, celana baru inor sobek gitu ya, HCl, HBr, HI, HNO3 dan seterusnya. Nah, kalaupun kau bingung menghafal yang mana asam kuat, yang mana asam lemah, ingat aja kalau diketahui di soal Ka, maka itu sudah pasti asam lemah. Ka-nya tadi berapa? Oh, volume dulu 250 mili. Kemudian Ka 1,8 kali 10 pangkat min 5. Yang ditanya ada 2, H positif 1, satu lagi derajat ionisasi. Kita jawab Mas Bro. Yang pertama adalah H positif dulu. Kalau ditanya H positif berarti kita pakai rumusnya. Karena dia asam lemah, maka rumus yang kalian gunakan adalah akar maka. MA-nya belum dapat, ya udah cari dulu gram per mr 1000 per mili. Pak, tapi tadi ini rumus asam kuat. Kalau molaritas itu bisa dipakai asam lemah, bisa dipakai asam kuat. Cuman bedanya adalah ada akar dan Ka-nya. Jadi jangan langsung fokusnya ke sana gitu ya. Nah, kemudian saya tambahi ya, MR-nya ketinggalan. MR-nya itu 60 gitu ya. Oke, saya masukkan angkanya, gramnya 2,3 MR 60 1000 per 250 dikali 1,8 10 pangkat min 5. Tinggal selesaikan secara apapun boleh gitu ya. Nah, ini mati. Ini kemari 4. Udah, ini kemari juga bisa mati. Tinggal 15. Sehingga hasil akhirnya nanti 13,8 kali 10 pangkat min 5 per 5. Kemudian diakarkan, dapatlah hasil akhirnya 1,6 kali 10 pangkat min 3 molaritas. Tapi belum selesai sampai di sini.
Yang ditanya lagi ada B-nya. B-nya yang ditanya adalah derajat ionisasi atau alfa. Tadi rumusnya kan ada dua. Satu lagi adalah molaritas asam dikali alfa. Sementara yang ditanya alfa, maka H positif dikali dibagi M, A masukkan. 1,6 kali 10 pangkat min 3 per MA-nya berapa? Bolehlah kalau ini mau kau sederhanakan, tinggal 2,3 tadi per 15 gitu ya. Ini kan udah saya sederhanain tadi kan. Dah, maka dapat hasilnya adalah 0,01 kali 100%. Oh, sorry. Dapatnya adalah 0,01. Oke. Kalau 0,01 mau kita ubah menjadi persen, dan memang biasanya derajat ionisasi itu dalam bentuk persen, maka ini menjadi 1%. Bagaimana cara mengubahnya? Tinggal kalikan aja dengan 100%. Dapatlah itu. Oke, itu yang contoh soal asam lemah sama sama asam kuat. Berikutnya saya mau masuk sekali jalan aja basa kuat dengan basa lemah. Basa kuat dengan basa lemah. Sama seperti asam kuat, kalau basa kuat ini juga terionisasi sempurna. Terionisasi sempurna berarti derajat ionisasinya sama dengan 1 gitu ya. Nah, senyawanya biasanya kalau basa kuat juga bisa menghantar listrik ya. Anak-anak, berarti senyawa yang kalian ingat kalau untuk asam kuat itu biasanya gini. NaOH, MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, kemudian KOH terus BaOH 2 kali. Nah, inilah yang termasuk basa kuat. Jadi kalau misalnya ada kalian jumpain senyawa dari ini bisa. Tapi kalau dia masih logam golongan 1 dan logam golongan 2, itu sih juga masih termasuk basa kuat gitu ya. Tapi selain dari itu termasuk basa lemah. Oke. Rumusnya bagaimana? Rumusnya juga ada, Bo. Nah, rumusnya bagaimana? OH min, kalau tadi kan asam A positif, kalau ini basa OH min kali MB. Sama, keterangannya adalah kalau misalnya kalau dia MB molaritas basa, oke. Kemudian kalau B itu valensi basa. Artinya yang kau lihat jumlah ion OH- yang dihasilkan. Berikutnya kita langsung bahas adalah basa lemah. Oh, sorry. Kalau basa lemah tidak jauh berbeda dengan asam lemah. Yang penting yang lemah rumusnya pakai akar nantinya. Oke? Kita coba jelasin. Kalau dia basa lemah sama bahasanya dia juga terionisasi sebagian. Alfanya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Sehingga kalau senyawanya yang ditanya selain dari itu gitu ya. Bahasanya kata kuncinya selain dari basa kuat. Ini kata kunci yang harus kalian ingat. Oke. Ingat. Nah, rumusnya apa, Pak? Rumusnya juga ada dong. Bukan itu aja. OH- sama dengan MB kali KB diakarkan. Sama mirip dengan
asam lemah, cuman bedanya di sini basa, di sana asam gitu ya. Kb konstanta basa, kemudian satu lagi nanti ada derajat ionisasi. Ini juga bisa dicari rumusnya dengan rumus yang kedua, OH- sama dengan Mb kali bas alfa. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan konsentrasi ion OH- dari A. Larutan BaOH 2 kali 0,05 M. Yang B, larutan yang terbuat dari 2,8 gram KOH. Langsung saya kasih MR-nya sama dengan 56 dalam air hingga volume sama dengan 500 mili. Itu nomor 1. Sama seperti tadi, sekarang nomor 2. Nomor 2 terdapat 600 mili larutan NH4OH 0,01 M. Jika diketahui Kb sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5, tentukan konsentrasi ion OH- dan derajat ionisasinya. Oke. Saya hanya jawab 1A. Selebihnya kalian jawab yang lainnya. Silakan ini ditulis di kolom komentar berapa jawaban endingnya. 5 orang tercepat yang jawab benar. Jawabnya bukan di kolom komentar YouTube-nya ya. Jawab nanti di kolom komentar Google Classroom-nya. Siapa nanti yang menjawab tercepat akhirnya, jawabannya benar, 5 orang tercepat yang saya anggap sebagai nilai kuis. Berarti ada 2 yang kalian jawab, 1B sama nomor 2. Saya hanya jawab yang 1A. Oke? Selebihnya nanti kalau misalnya kita jadikan kuis di pertemuan berikutnya. Siapa tahu kalau kalian belum bisa gitu ya. Tapi saya yakin kalian bisa, rumusnya sama. Caranya sama dengan asam lemah atau asam kuat, cuman beda Kb dan Mb. Itu yang harus kau perhatikan. Saya jawab yang pertama dulu, nomor 1A. Ya, nomor 1A itu yang diketahui adalah BaOH 2 kali 0,05 M. 0,05 M kalau mau kita ubah boleh 5 kali 10 pangkat min 2 M. Biar lebih sederhana gitu ya. Kemudian yang ditanya adalah H positifnya. Oke, kita jawab sekarang. Pertanyaan saya dulu buat kalian semua. BaOH 2 kali termasuk asam kuat atau basa lemah atau basa kuat? Naik kuda, Mang Chandra, bahaya. Berarti BaOH 2 kali kuat. Ba2 positif, 2 OH-. Nah, OH-nya ada berapa? 2. Maka rumus yang kau gunakan adalah Mb kali B.
MB-nya berapa? 5 kali 10 pangkat min 2 kali B-nya 2. 10 kali 10 pangkat min 2. Matikan 1 menjadi 10 pangkat min 1M. Inilah jawabannya yang A. Itu jawaban yang A. Untuk nomor 1B dan nomor 2, tolong kau tulis di kolom komentar Google Classroom berapa jawabannya. 5 orang tercepat yang jawabannya benar, saya ambil sebagai nilai kuis. Sampai sini aja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti. Saya coba balik lagi, mana tahu ada yang mau screenshot. Mudah-mudahan kalian mengerti dan paham dengan apa yang saya jelaskan. Tolong disimak dan dipahami. Kalau ada yang menurutmu penting atau mau kau ringkas, silakan dicatat, wajib gitu ya. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai bertemu di channel-channel berikutnya. Terima kasih.